warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Azizah dengan NPM 2011047 akan melanjutkan materi tentang perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan seni budaya pada masa Khulafaur Rasyidin. Bidang ilmu yang dikembangkan pada masa Khulafaur Rasyidin bersumber pada ilmu Al-Quran dan Al-Hadis, karena perkembangan ilmu pengetahuan masih dekat dengan sumbernya, yaitu para sahabat Nabi yang sanadnya langsung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ilmu-ilmu yang dikembangkan pada periode Khulafaur Rasyidin yaitu yang pertama, ilmu qiraat. Ilmu qiraat merupakan ilmu yang erat kaitannya dengan membaca dan memahami Al-Quran. Ilmu qiraat muncul pada masa Khalifah Utsman bin Affan karena terdapat beberapa dialek di kalangan umat Islam dalam membaca Al-Quran, serta dikhawatirkan terjadi kesalahan dalam membaca dan memahaminya. Yang kedua, ilmu tafsir. Ilmu tafsir merupakan ilmu untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, baik dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun dengan sunnahnya. Yang ketiga, ilmu nahwu. Ilmu nahwu lahir dan berkembang di Basrah dan Kufah, karena di kota tersebut banyak tinggal kabilah Arab dan orang Persia yang berbicara dengan bermacam dialek bahasa. Ali bin Abi Thalib adalah tokoh pelopor pertama dalam bidang ilmu nahwu. Yang keempat, ilmu fikih. Mulai muncul pada masa Khulafaur Rasyidin karena wilayah Islam yang semakin luas serta semakin banyak permasalahan yang dihadapi umat Islam yang memerlukan ketetapan hukum. Yang kelima, ilmu arsitektur. Ilmu arsitektur pertama dalam Islam adalah arsitektur masjid, kemudian arsitektur kota, selanjutnya arsitektur bangunan. Bangunan dalam seni arsitektur masjid pada masa Khulafaur Rasyidin antara lain Masjid Quba, Masjid Al-Haram, Masjid Madinah atau Nabawi, dan Masjid Al-Atiq, serta lembaga-lembaga pengembangannya, yaitu pada zaman Khulafaur Rasyidin, para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus melanjutkan peranannya yang selama ini mereka pegang. Tetapi pada zaman ini muncul kelompok tabi'in yang berguru kepada para lulusan-lulusan pertama. Lembaga-lembaga pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin antara lain yang pertama, Al-Kutab, didirikan pada masa Abu Bakar dan Umar, yaitu sesudah penaklukan-penaklukan dan sesudah mereka mempunyai hubungan dengan bangsa-bangsa yang telah maju. Utamanya mengajarkan Al-Quran baik dalam membaca ataupun memahaminya kepada anak-anak. Selanjutnya mengajarkan membaca, menulis, dan mengajarkan ilmu agama. Yang kedua, masjid dan jami. Masjid mulai berfungsi sebagai sekolah sejak pemerintah Khalifah kedua Umar. Masjid menjadi lembaga ilmu pengetahuan tertua dalam Islam. Masjid yang terkenal menjadi tempat belajar yaitu Jami Umar Bias, Jami Ahmad bin Tulun didirikan pada tahun 286 Hijriah. Masjid Al-Azhar ada di Universitas Al-Azhar. Yang kedua, perkembangan di bidang seni budaya. Dalam bidang seni kebudayaan, Khulafaur Rasyidin mempunyai jasa yang besar. Khulafaur Rasyidin adalah tokoh-tokoh yang memiliki ilmu yang tinggi dan pengalaman yang luas. Pada masa ilmu pengetahuan seperti budaya dan arsitek berkembang dengan baik. Berbagai ilmu pengetahuan Islam diajarkan kepada pemeluknya melalui para sahabat, tabi'in, dan tokoh-tokoh Islam lainnya. Kesenian umat Islam mengalami kemajuan juga pada masa Khulafaur Rasyidin. Kesenian ini bukan hanya kesenian yang berupa lagu-lagu, akan tetapi yang lebih penting adalah seni arsitek atau seni bangunan. Masjid-masjid didirikan dalam bentuk yang fungsional. Baru pada Khalifah ketiga dan keempat mulai diperkaya dan dipercantik. Itu saja yang dapat sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.